Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita manusia yang hina, manusia yang kotor ini masih diberi kenikmatan, masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada Nabi yang telah mereformasi peradaban dunia, yang dulunya penuh dengan kezaliman, menuju zaman yang diterangi oleh petunjuk dan pedoman dalam Al-Quran. Sehingga kita semua merasakan manisnya iman, indahnya Islam. Semoga kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan adalah bulan mulia dengan berbagai ibadah yang hanya dikhususkan pada bulan ini, seperti kewajiban berpuasa, membayar zakat fitrah, dan sunnah menghidupkan malam-malamnya serta beriktikaf. Berbagai riwayat menyebutkan keutamaan bagi seorang muslim yang ibadah Ramadannya diterima. Salah satunya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Ganjaran luar biasa ini hanya didapatkan mereka yang bersungguh-sungguh dan diterima ibadahnya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama menjelaskan ada 3 tanda penerimaan ibadah yang bisa kita perhatikan dalam hati kita. Tanda pertama yaitu meningkatnya rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah terwujud dalam ketaatan terhadap hukum-hukum Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan untuk mencapai itu, seseorang harus mengikuti Rasulullah sebagai pembawa wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Imam Hasan al-Basri dan ulama salaf lain mengatakan bahwa ada sebagian orang yang mengira bahwa dirinya mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat tersebut. Peningkatan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ini bisa menjadi tanda ibadah kita diterima, karena berarti kita bersungguh-sungguh beribadah selama Ramadan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun tanda yang kedua yaitu adanya koneksi yang kuat terhadap kebaikan dan keinginan untuk menyebarkannya. Orang yang ibadahnya diterima akan memiliki keterikatan kuat terhadap kebaikan karena hatinya berisi hal-hal baik dan segala perilakunya berdasarkan kebaikan yang memancar dari hatinya tersebut. Maka dari itu Allah menyebutkan bahwa golongan orang-orang yang akan masuk surga dan tidak merugi salah satunya adalah mereka yang saling menasihati dalam kebaikan. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Balad ayat 17, "Watawasau bis-sabri watawasau bil marhamah." Dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Maksudnya adalah
orang-orang mukmin yang saling berpesan untuk bersabar dalam menghadapi gangguan manusia dan tetap bersikap penyayang kepada mereka, sembari ia tetap beramal, berusaha tetap istiqomah dalam beramal soleh dan berbuat ketaatan. Imam Hasan Al-Basri berkata, Inna min jazail amal al-amal solih ba'daha. Sesungguhnya balasan amal solih yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amalan soleh yang lainnya. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap bersemangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan. Maka hal itu bisa jadi pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang setelah Ramadan tetap melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, rajin tilawatil Al-Quran, tetap sering bersedekah, tetap rajin berbagi dan peduli, tetap rajin melaksanakan sholat sunnah, maka besar kemungkinan ibadah Ramadannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tanda ketiga hilangnya kebencian dan permusuhan kepada sesama muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdzibuh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzoliminya, tidak menelantarkannya atau menghinakannya. Takwa itu ada di sini. Sembari berkata seperti itu, Rasulullah SAW menunjuk ke dadanya 3 kali, mengisyaratkan bahwa hati merupakan perkara penting bagi seorang muslim. Seseorang yang ibadahnya diterima akan memiliki hati yang bersih. Hati itu akan menuntunnya untuk bersaudara dengan sesama muslim dan tidak saling membenci. Jika setelah Ramadan berlalu dan kita masih menyimpan permusuhan dengan saudara kita, bisa jadi ibadah kita selama Ramadan hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Bapak Ibu rahimakumullah, walhasil meningkatnya rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, adanya koneksi yang kuat terhadap kebaikan dan keinginan untuk menyebarkannya, serta hilangnya kebencian dan permusuhan kepada sesama muslim. Diterimanya ibadah Ramadan kita oleh Allah Ta'ala pasca Ramadan, nanti mari kita melakukan muhasabah akan perilaku kita, apakah ibadah dan akhlak kita meningkat semakin baik dan istiqomah atau sebaliknya malah semakin menurun drastis. Bersyukur kepada Allah jika pasca Ramadan ini kita mampu bersikap istiqomah dalam beribadah. Sebab hal ini menjadi salah satu indikator diterimanya ibadah puasa dan segala ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Sebaliknya, jika kita menemukan indikasi menurunnya segala aktivitas ibadah dan cenderung melakukan perbuatan maksiat, sudah seharusnya kita segera bertaubat dibarengi rasa bersalah dan rasa penyesalan. Bisa jadi itu menjadi salah satu tanda tertolaknya ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah lainnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berlindung kepada Allah dari kesia-siaan yang hanya nampak luarnya saja, melakukan aktivitas ibadah sementara ruh ibadahnya itu tidak ada. Sungguh berbahagia sekali manakala kita termasuk orang-orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amalan kita, dan menyelamatkan kita dari api neraka. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.